hamil di Jumat sore, malam pertama, itu burung-burung kalau lewat terbang, tahu itu burung tahu, itu di bawah ada Ibunda Aminah, itu burung pada apa? Pada diem. Pada apa? Diem. Ijlalan lillazi fi batniha, karena menghormati ada seorang calon bayi dalam perutnya Ibunda Aminah. Burung. Jadi setiap ada burung, itu burung apa? Diam. Kemungkinan burung itu barangkali baca sholawat, ya, barangkali. Nah, ini ada yang menarik gini, saya pernah baca riwayat begini. Rasulullah SAW pun awalnya nggak tahu. Rasulullah awalnya nggak tahu. Ada seorang seekor tawon, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ke kebun. Ketika Rasulullah SAW ke kebun, itu ada seekor lebah, ya nggak seekor sih, banyak ya. Cuman kebetulan saat itu ada seekor, terus ada madunya. Itu sama Rasulullah dirasain, manis banget. Apa? Manis. Rasulullah nanya sama seekor lebah itu, mungkin bahasa kita gini, ya bahasa Babelan lah, tawon, ini madu lo ngapa manis banget ya? Ini madu lo ngapa manis banget ini? Lah enak banget ini, enak katanya, kata Nabi enak ini madunya. Rasul nggak tahu emang, kata tawon nih, ini udah terjemahan saya. Emang Rasul nggak tahu, lah emang apa? Gini, mau tahu gak? Mau tahu aja, mau tahu banget ya. Ada tawon ngajakin bercanda nih, kata Rasul nih. Ini tambahan saya aja. Gini Rasulullah SAW, sebelum kami mengeluarkan apa? Sebelum kami mengeluarkan madu, ya, kami bersolawat dulu kepada kamu. Ya Allah. Jadi kata tawon apa? Sebelum kami mengeluarkan madu, ini kami sebelum ini sholawat dulu. Pernah nggak sholawat pahit? Nah, itu kali itu ada madu. Aduh, ya pahit berarti tawon. Tapi kalau ini benar ya, cerita ini benar ya. Kalau cerita ini benar. Kalau masalah tawon ada madu sekarang yang pahit, udah Anda nggak tahu itu, tanya sama yang ahlinya dah. Jadi begitu kata Rasulullah. Iya, jadi sebelum saya mengeluarkan madu, kata tawon, saya sholawat dulu Rasulullah. Nah, saya yakin, saya udah semenjak saya tahu berita itu, semenjak saya tahu riwayat itu, sampai hari ini terakhir, anak saya ketakutan ada tawon di rumah. Saya bilang gini, Bang, Dek, banyakin baca sholawat kalau ada tawon. Iya Bi, iya. Enggak, yakin. Bener, iya. Jangan malah takut, Bu, jangan. Banyakin baca sholawat, yakin dalam hati, tapi yakin ya. Saya alhamdulillah Pak. Jadi setiap ada tawon sampai saat ini saya meyakini. Kadang lagi iseng di rumah nih, ada tawon kan. Awalnya kaget lah kan, mendadak datangnya. Itu saya sholawat. Saya yakin. Di dalam hati sambil ngomong gini, ente tahu saya lagi sholawat ini. Saya tahu Pak Jerry. Ente juga sholawat kan, masih mengeluarkan madunya kan. Masya Allah, itu benar Pak. Dan itu ya terbukti gitu ya. Masya Allah ya. Makanya orang yang kalau kita lihat ulama-ulama kita yang akhlaknya manis semanis madu. Lagu itu. Jadi kalau kita lihat mungkin orang tua kita, ya, nenek-nenek moyang kita, mereka yang itu diantaranya barangkali mereka
pelantun sholawat gitu ya, tanpa disadari gitu. Jadi kalau kita pengen punya ya diantaranya etika yang baik, moral yang baik, akhlak yang baik, tabiat yang baik, manis seperti manisnya madu. Bayangin apa? Sholawat. Jadi ingat. Jadi burung kalau lewat di bawahnya ada Siti Aminah apa? Diam. Karena menghormati Rasulullah SAW yang ada di dalam kandungan Ibunda Aminah. Terus wa idza ja'at tastaqi min bi'rin sa'idal ma'u ilaiha ila ra'sil bi'ri ijlalan wa izaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ada lagi. Ketika Ibunda Siti Aminah mau ngambil air, mungkin kerekan ya, sumur kerekan, tahu kan? Roli. Iya dah. Kalau kita susah payah kan? Kalau kita susah payah dah, butuh usaha. Tapi kalau Ibunda Aminah enggak, itu air dari dalam dari dalam sumur naik sendiri ke atas. Subhanallah. Karena apa? Karena menghormati, mengagungkan Rasulullah SAW yang ada di dalam perutnya. Subhanallah. Ibunda Aminah gampang berarti ya, nggak kayak istri kita. Ini kan berarti Ibunda Aminah hamil pertama kan? Hamil pertama ini. Jadi mau ngambil air aja ke sumur kerekan apa tuh? Airnya yang apa? Yang naik. Ya tinggal nyauk doang Siti Aminah. Kagak nimbak. Sekarang kita pakai sanyo ya. Iya. buat anak berikut. Enggak, ini buat anaknya yang berikut. Ini anaknya yang berikut kan. Anak perempuan yang berikutnya. PRT mau punya anak lagi. Golip yang punya adik Wa kanat Aminatu wa hiya hamilun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasma'u tasbihal malaikati haulaha. Allahu akbar. Setiap saat Sayyidah Aminah, Ibunda Aminah itu selalu mendengar tasbihnya para malaikat. Subhanallah. Tasbihnya para malaikat. Gimana itu tasbihnya malaikat? Wah. Mungkin kan ya gitu. Allah ya, tasbihnya malaikat. Berarti malaikat pada apa tuh? Bertasbih. Ya, pada bertasbih. Dan itu kedengeran sama Ibunda Aminah. Allahu akbar. Dimanapun Ibunda Aminah berada, dimanapun. Wahaya tatahaddasu an zalika pataqulu. Wa sami'tu hatipan yaqulu hadza nuru sayyidir rasuli. Tiba-tiba ada suara. Siapa nih? Mungkin kalau kita cerita-cerita kita itu ketika dapat Lailatul Qadar ya. Kalau kita mungkin dapat Lailatul Qadar tiba-tiba ada suara Assalamualaikum. Lah kabur kita. Enggak tahu ya. Pak RT pakai ini. Pakai tawa. Nah, Ibunda Aminah bertanya ini. Ini ada apa kok? Kok ada hatipan? Ada terdengar suara, ada suara tapi nggak ada orang, hatip. Nah, handphone, kalau kita handphone, makanya handphone bahasa Arabnya hatip. Hatipulian. Telepon tangan, hatipulian. Lah orangnya di mana tahu suaranya? Ada, itu udah ada dulu ya. Udah ada, cuman belum pakai alatnya, belum pakai ini bentuk bendanya. Jadi Sayyidah Ibunda Aminah nanya, aduh, ini. Jadi beliau dalam hatinya, wah ini suara apa nih? Tiba-tiba ada suara ngomong, ini adalah cahaya as-sayyidir rasul. Cahaya yang begitu memancar, berkilau gitu ya, cemerlang, memenuhi pada saat itu, di tempat itu berada as-sayyidir rasul, seorang pemimpin dan juga seorang rasul. Pemimpin para nabi dan rasul, dan juga tentunya sebagai seorang rasul. Allahu akbar. Di bulan Rajab nih ya.
di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Wa wasafat hamlaha faqalat ma sa'urtu anni hamiltu bihi wala wajadtu lahu saklatan kama tajidun nisa'u. Ini hamil pertama. Ya. Kata Ibunda Aminah, biasa aja saya hamil, gitu ya. Enggak merasa apa-apa tuh, enggak ngerasa berat. Coba kalau istri kita, pernah istri saya hamil anak pertama, lah pengen gigit tangan itu, pusing deh gigit tangan dia pengen, kita kagak kasih, ngiler nanti anaknya, dikasih kita nahan sakit, dia mau nggak mau udah kita kasih udah tangan kita digigit sama dia akhirnya udah digigit pisan. Ya Allah. Nah itu udah gitu, wah ya namanya. Ini kan hamil pertama kan? Hamil pertama ya, ini hamil pertama. Jadi Ibunda Aminah nggak merasakan, saya nggak sadar, malah nggak sadar saya hamil nggak tahu gitu. Nggak seperti umumnya para istri ya, nggak persis umumnya para istri hamil pertama. Gimana kondisinya? Ibunda Aminah enggak. Ya. Berat pengen apa segala macam, wah sampai ya tahu semua lah bapak-bapak, teman-teman sini tahu semua. Nasib Ibunda Aminah nggak merasakan apapun, enteng-enteng aja. Illa anni qad ankartu rafa haidati wa rubbama kana tarfauni wa ta'udu. Ya, tetap sih mengalami haid terus ntar berhenti. Ya tapi enggak apa? Enggak seperti yang kita lihat dialami sama istri kita masing-masing. Nah, untuk wanita hamil bisa haid, bisa juga tidak. Jangan bingung ya. Jadi wanita hamil itu bisa haid, bisa tidak. Mungkin kalau kata ulama yang saya baca di kitab Bidayatul Mujtahid Ibni Rus, katanya wanita yang tidak haid ketika hamil itu berarti apa yang dia makan, apa yang dia konsumsi itu semua jadi bahan makanan buat si bayi. Gitu. Kalau yang enggak, artinya dia tetap mengalami haid. Oh berarti mungkin kelebihan kali bayinya kenyangan. Jadi belum sempat habis, masih ada sisa. Nah itu jadi darah haid yang keluar gitu. Ya. Jadi jangan kaget. Saya sih, istri saya selama hamil itu ya nggak haid, sama ya. Kalau Pak Adi bidangnya yang kaget. Kalau Pak Adi bidangnya yang kaget. Ibu apa aja. Wa atani atin wa ana bainan naimi wal yaqzoni. Antara tidur dan sadar. Berarti apa nih namanya? Meremlek. Iya, oke lah. Pokoknya antara tidur dan sadar. Pokoknya tiba-tiba ada yang datang. Faqala dia nanya ke Ibunda Siti Aminah. Hal sa'arti annaki hamalti. Bunda sadar gak lagi hamil? Gitu. Paka'anni akulu ma'adri. Enggak, saya nggak tahu. Emang saya hamil ya? Lah iya itu Bunda lagi hamil. Oh saya lagi hamil. Saking apanya tuh? Saking gak berasanya kemuliaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang juga mungkin bisa kita analogikan, bisa kita kiaskan kepada seorang istri, seorang ibu yang mengandung, yang dimana mungkin anaknya punya keistimewaan itu tanpa dia sadari ya, hampir ya begitu ya. Ini maksudnya punya keistimewaan, kelebihan lah gitu ya. Bukan berarti sama sebagai seorang calon nabi, bukan. Kan ada tuh film waktu itu, film Gerhana ya. Ingat kan film Gerhana kan? Nah itu kan ceritanya kata ibunya lah, saya agak nyadar saya hamil dia itu. Nggak tahu anak saya punya kelebihan katanya. Si Gerhana itu, yang namanya Gerhana tuh, itu film Gerhana dulu. Siapa ya perempuannya? Saya ingatnya perempuannya. Faqala innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummati wa nabiha. Oh, gini Bunda. Kata orang nih yang datang di saat itu, Bunda ini lagi mengandung seorang bayi calon pemimpin umat
yang memberikan petunjuk kepada umat ini dan nabinya. Wah, Allah subhanallah. Oh begitu ya? Iya. Iya. Qalat fakana dzalika mimma yaqana indil hamlu summa amhalani hatta idza danat wiladati atani dzalikal ati faqala quli u'iduhu bil wahidi samad min syarri kulli hasid. Qalat fakuntu aqulu dzalika. Nah, ini coba perhatikan di sini. Ketika Ibunda Aminah tahu beliau mengandung seorang bayi bakal menjadi pemimpin umat sekaligus nabi dan rasul, kata yang datang itu tadi tuh yang gak ketahuan orangnya siapa gitu ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan kalimat ini. Ya, ucapkan kalimat ini. Nah, makanya kita sering kan kalau kata orang tua dulu, nih lo kalau lagi hamil baca ini nih. Kan kadang-kadang kitanya ngeyel. Kadang-kadang kitanya kagak ngerti. Ah, nyak, mbak, macam-macam aja. Lah bukan ngapa-ngapa lah, emang begitu petuahnya kan gitu ya. Petuahnya emang begitu. Nah, ini Ibunda Aminah juga begitu. Ketika beliau hamil, kata yang datang apa? Ucapkan kalimat u'iduhu bil wahidis somadi min syarri kulli hasidin. Ucapkan itu. Nih, wiridnya. Wirid untuk wanita hamil. Ya, wiridan untuk wanita hamil. U'iduhu, aku mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk si bayi. U'iduhu, aku mohon perlindungannya si bayi bil wahidis somadi, dengan Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu baginya, dan as-somadi, tempat yang selalu meminta. Nih wiridannya. U'iduhu bil wahidis somad min syarri kulli hasidin. Dari apa? Dari setiap keburukan orang-orang yang dengki. Nih wiridnya nih. Terus kata Ibunda Aminah, qalat fakuntu aqulu dzalika, saya sering mengatakan itu. Berarti jadi apa nih? Wirid kan? Dijadiin wirid. Makanya, oh ternyata wiridan untuk wanita hamil itu sudah ada semenjak kapan? Semenjak Ibunda Siti Aminah mengandung. Masya Allah. Udah berapa tahun coba kemari? Iya kan? Iya kan? Lah iya. Ada berarti bukan bid'ah, berarti bukan. Ya, bukan bid'ah dolalah, berarti bukan. Bid'ah hasanah. Cuman mungkin orang tua kita bahasanya lain ya, bahasanya lain. Ya kita makanya jangan dulu langsung apa? Ya emang sih bentuknya juga berbeda ya, bentuknya berbeda diantaranya gini. Ada orang tua ngomong, lo nih katanya lagi istri saya hamil anak pertama, awas tuh kalau pakai handuk jangan suka apa katanya. Jangan suka dilibetin ke leher tuh kalau habis mandi. Iya, jangan dah pokoknya. Kalau habis itu langsung aja jemur. Ini kan kadang-kadang kita habis mandi, udah habis lap handuk, kita libetin aja ke leher gitu kan, enak banget ya sambil ngopi apa gitu nunggu ini kan. Nah itu jangan, kasihan nanti gitu ya. Nanti takutnya si bayi di dalam rahim itu kelilit sama apa? Tali pusar. Akhirnya berpikir gini, anak saya yang pertama begitu sih, dililit dia. Wah ini jangan-jangan gue waktu itu begitu kali tuh. Pernah lupa kali ya. Iya. Jadi kita jangan langsung menganggap aneh-aneh sihnya, jangan dah. Ya. Emang apa sih buat kebaikan? Ikutin aja apa udah? Ya. Ikutin aja udah. Terus ada lagi apa tuh katanya? Sapu lidi ya. Sapu lidi diapain? Digusrakin ke kolong balai ya. Supaya jangan apa katanya? Sawan. Udah ikutin aja, mengapa sih orang kebaikan ini? Nggak ada salahnya. Udah nggak usah pakai berpikir. Ini gimana? Ya elah udah kebaikan, udah kerjain aja udah. Ya kerjain aja orang kebaikan sih. Ya. Kalau mau nolak yang cara baik dah. Kalau nggak mau, kalau nggak setuju ya. Tapi buat kebaikan emang kenapa sih? Emang susah timbang ngambil sapu lidi tiba digusah-gusah kedua, apa susahnya? Gusrakin aja udah. Gitu. Nggak usah pakai aduh ini gimana? Ntar begini lah. Orang tua kita itu pasti Pak
yakinnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagai apa? Perantara. Ya itu kita lihat tadi Ibunda Siti Aminah. Ya kan? Kata yang datang, nih baca ini nih. U'iduhu bil wahidis samadi min syarri kulli hasidin. Iya kan? Tetap aja beliau juga yakinnya kepada Allah, tapi ada usaha perantara. Gitu kan? Lah iya. Berarti udah ada ya. Udah ada semenjak Ibunda Siti Aminah mengandung. Ya, udah ada itu. Lama hamalat Aminatu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'at bi manamiha syajaratan azimatan 'alaiha nujumun zahiratun bainahunna najamatun fakhiratun adoa nuruha 'alal kulli. Wah Allah. Ibunda Siti Aminah tidur, mimpi. Di dalam mimpinya ada pohon besar. Pohon besar, kalau kita pohon besar pohon apa? Pohon beringin ya. Ada pohon besar, di atas pohon besar ada bintang-bintang bercahaya. Wow. Terus di antara bintang-bintang bercahaya ada satu bintang yang menyinari seluruh wilayah pada saat itu. Ya. Paham ya? Jadi ada pohon besar, di atasnya banyak bintang-bintang bercahaya, di antara bintang-bintang bercahaya itu ada satu bintang yang cahayanya melebihi dari bintang-bintang yang lain sehingga memenuhi wilayah itu. Qalat babai nama ana naziratun ila nuriha wasti'aliha idsaqatat fi hujri wa samitu hatipan yaqulu. Ibunda Aminah, ini gue mimpi apa ya? Gitu ya. Ini apa sih ini tandanya gitu ya. Ya udah ini langsung aja saya nggak usah dibaca lagi bahasa Arabnya. Akhirnya dia ngadu sama lakinya nih. Ibunda Aminah ngadu sama lakinya. Siapa lakinya? Alhamdulillah. Yang mimpi ini yang malam. Di sini sih enggak, di sini bahasa Arabnya. Ustaz, lakinya belum tahu. Wa akhbartu bidzalika zauji Abdullah. Di sini bahasanya kalau bahasa Betawi, gua ngadu sama laki gua nih gitu ya. Gua ngadu sama laki gua nih, Bang. Ngapa sih? Gua ngimpi nih Bang nih gua. Ngimpi apa lo malam? Iya, ngimpi gua. Ada pohon besar. Di atas pohon besar banyak bintang bercahaya. Di antara beberapa bintang bercahaya ada satu bintang yang cahaya itu memenuhi seluruh wilayah saat itu. Itu apa Bang tandanya Bang? Alah lu mah. Pakai nanya gua juga gak tahu. Jadi kata Abdullah apa nih? Gua gak tahu. Kumi, udah bangun dah. Kita pergi ke rumah siapa nih? Khalifah binti Atab. Ayo kita bangun, kita nanya sama dia. Jadi Khalifah binti Atab ini, ya, Khalifah bin Atab ini seorang takbir mimpi, ya, seorang takbir mimpi. Dia nanya, bahasa kita apa? Guru dah, atau kiai dah, Ustadz. Saya mau nanya nih, lah ada apa ini Abdullah sama Aminah datang mari, gitu ya. Ini mau nanya nih kita, nanya apa? Saya mimpi malam, mimpi apa? Pohon gede katanya. Di atas pohon gede banyak bintang bercahaya. Di antara bintang-bintang yang bercahaya ada satu bintang yang cahayanya memenuhi wilayah. Wah Allah, subhanallah, kata Khalifah bin Atab. Pohon yang gede itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Terus bintang-bintang yang banyak bercahaya itu para nabi katanya. Ya, itu para nabi. Nah, satu bintang yang cahayanya melebihi dari cahaya yang sehingga memenuhi apa? Memenuhi wilayah itu adalah seorang nabi yang akan terlahir dari rahim Aminah. Oh gitu. Iya, wah Allah subhanallah. Nah, si bayi ini yukassirul ausana wa ya'budur rahmana. Yang akan memecahkan, menghancurkan berhala-berhala sehingga umat jadi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tuh, begitu. Terus sampai ada yang jatuh ke apa? Ke pangkuan saya, itu apa Tad? Nah, gitu ya. Ustadz, itu apa?
Nah itu berarti ente bakal melahirkan itu. Dan itu nanti akan menjadi bukti kemuliaannya, keagungannya, kehormatannya dari timur sampai barat. Dari timur sampai barat. Beda sama ini ya. Sama siapa itu? Yang nyari kitab suci ke barat. Capek itu mah. Kagak naik motor kagak, mobil kagak, pesawat juga kagak. Tong samcong nggak? Udah tenang aja Pak, jangan pada tegang aja. Tenang aja Pak. Dah. Oh itu, jadi begitu. Iya begitu takbir mimpinya begitu. Oh begitu, Masya Allah. Iya. Ini belum habis ini, masih banyak banget ini. Nggak apa-apa lah ya, kita habisin. Udah santai aja, santai sambil ya tetap protokol ya, ngerokok dah, ngopi dah. Protokol susah. Ya, nah ketika beberapa bulan kemudian itu Siti Aminah ya, Sayyidah Aminah, Ibunda Aminah berangsur-angsur keyakinannya semakin menjadi-jadi gitu ya. Terus cahaya. Jadi di keningnya Ibunda Siti Aminah itu ada cahaya. Ya ada cahaya. Nah ini ada cerita gini. Ini cerita ini ketika Ibunda Aminah masih perawan, Bapanda Abdullah masih bujangan. Ya gini ceritanya. Suatu ketika bapaknya Rasulullah SAW siapa? Abdullah itu mau pulang ke rumah. Itu ada seorang wanita. Itu seorang wanita selalu menjegat, selalu dicegat. Ini Abdullah pulang kapan nih ya? Gue mau cegat. Si perempuan ini pun bukan perempuan sembarangan. Dia Allah kasih kelebihannya gini. Dia udah nungguin depan pintu rumahnya nih, udah nungguin. Wah, Abdullah datang, Abdullah mau pulang gitu kan. Udah. Panggil sama dia. Dulu sini dul. Panggilnya dulu ya. Dulu sini dul. Ngapa sih? Gua mau pulang ini, capek ah. Bentaran dulu apa gini gitu. Ya udah sini aja. Takut jadi fitnah. Ya udah. Lu mau ya jadi laki gua? Lah. Kata siapa nih? Kata perempuan nih. Emang apa? Ya udah lu pokoknya mau nggak jadi laki gua? Ternyata perempuan itu melihat cahaya juga di keningnya Abdullah. Itu perempuan paham. Kening yang ada di cahaya di keningnya Abdullah itu paham. Abdullah ini bakal menjadi seorang bapak dari anak pemimpin para nabi dan rasul. Karena mungkin Abdullah nggak suka, nggak demen ya, mau dirayu gimana juga. Udah main aja dah, mainin aja. Gue belum punya persiapan ini. Dari gue parabin apa coba gitu kan? Gue kasih makan apa? Lu mau batu kerikil? Silakan ada bang. Jadi maaf nih ya, gue bukannya agak mau kata dia. Lah gue belum punya apa-apa ini. Kerjaan aja belum punya, agak gablek. Gitulah bahasanya lah gitu ya. Kayak temannya Pak RT ini. Ya udah dah. Nah, jadi cahaya itu di kening ternyata bukan hanya cerita lagi bujangan Abdullah. Nah, itu pindah ternyata katanya ya. Pindah cahaya itu kepada Siti Aminah. Berapa ini sih kehamilan? Ingat, kehamilan itu minimal kehamilan itu berapa bulan? 6 bulan. Ya. Jadi kita jangan aneh, jangan kaget kalau lihat ada seorang ibu, istri melahirkan 6 bulan pas. Jangan aneh. Apalagi sampai suuzon, jangan ya. Kadang-kadang kan di masyarakat kita, saya baru nikah 6 bulan udah lahiran. Lah.
Jangan udah nabung duluan itu. Lah jangan. Sirinya 3 bulan. Bahasa halusnya begitu. Udah pokoknya jangan suka seujon lah ya. Jangan suka seujon. Jangan seujon dah ya. Nah jadi kehamilan itu minimal 6 bulan. Biasanya 9 bulan. Maksimal bisa 2 tahun, 2 tahun lebih. Nah itu maksimal. Ya. Nah, Ibunda Aminah biasanya. Berarti kalau biasanya berapa bulan nih? Ibunda Aminah hamil 9 bulan. Nah, dari 9 bulan itu masing-masing bulan pertama, kedua sampai ke 9, mimpinya Bunda Aminah berbeda nabi. Berbeda nabi. Bukan hanya ketika Mi'raj. Jadi Ibunda Aminah bulan pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bulan kedua bertemu dengan Nabi Sis. Bulan ketiga bertemu dengan Nabi Idris. Bulan keempat bertemu dengan Nabi Nuh. Bulan kelima Nabi Hud. Bulan keenam Nabi Ibrahim. Bulan ketujuh Nabi Ismail. Bulan kedelapan Nabi Musa. Dan bulan kesembilan Nabi Isa alaihimussolatu wassalam. Bertemu bermimpi dengan orang-orang yang ya punya karismatik lah. Nah ini juga biasanya terjadi sama orang biasa yang dia ketemu wali apa gitu ya. Ulama apa, itu kemungkinan anaknya akan menjadi seorang anak yang memiliki keistimewaan. Tapi keistimewaannya bukan menjadi nabi atau rasul ya. Bukan. Nah Ibunda Aminah di sini tadi bulan pertama, kedua sampai 9 beda-beda. Nah itu dia, Allahu Akbar. Kemudian di pas apa? Menjelang persalinan, menjelang apa? Persalinan, kelahiran, ada 3 malaikat. 3 malaikat datang. 1 malaikat di ujung timur bumi. Mana timur sono ya? Di ujung timur bumi. 1 lagi di ujung timur barat, 1 lagi Baitul Haram. 3 malaikat. Kemudian sebelum pokoknya udah mau persalinan, Allah Subhanahu wa taala mengirim 4 wanita. 4 wanita itu tentu wanita-wanita terbaik di dunia, yaitu Maryam binti Imran, Sarah, terus Hajar, dan terakhir Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ini untuk apa? Untuk menemani kesendirian